Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Hadirin mudah-mudahan kami hormati Gubernur Provinsi. Curan Jakarta Smart City. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Bapak Agus Bambang Setio Widodo, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Panglima Kodam Jaya yang mewakili dari Polda Metro, kebetulan diwakili oleh Wakapolda yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat dari Kejari atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para deputi, para asisten, para kepala SKPD, para wali kota, para camat, dan para lurah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dan dengan segala rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi pada Pemda DKI untuk bisa lebih baik pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan juga sudah menjadi jaringan utilitas yang memberi manfaat dalam membantu pekerjaan yang semakin hari semakin mudah dan ringan. Ditambah berkembangnya konsep Smart City yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pak Gubernur dan para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan melaporkan bahwa yang pertama, Jakarta Smart City dengan adres web smartcity.jakarta.go.id yang di dalamnya sudah terinstall Google Map Engine dan Street View. Selanjutnya memanfaatkan TIK berupa sensor kamera CCTV yang saat ini kita baru terintegrasi ada 300 dari 1.500 CCTV yang sudah terpasang dan ke depan akan ditambah sekitar 3.000 CCTV akan disiapkan. Juga menggunakan sensor media sosial seperti Clue dan Crop, Twitter, Instagram juga dapat mengintegrasikan berbagai sistem termasuk sistem penganggaran, sistem pelayanan yang juga akan dikembangkan pada tahun 2015 yaitu pelayanan terpadu satu pintu termasuk sistem lalu lintas yang terintegrasi kerjasama dengan Waze.com serta sistem tracking aparat dan kendaraan operasional Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, Jakarta Smart City pada saat ini masih menekankan pada peranan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya merespon laporan warga dalam segala isu, baik tentang sampah, PKL, jalan dan saluran air yang rusak, tindak kriminal, dan isu-isu lain yang mengganggu kenyamanan hidup di lingkungannya,
dapat dilaporkan melalui aplikasi itu yang dapat di-download di smartphone Android. Selanjutnya, para aparat Pemprov DKI dan aparat lain yang telah melakukan kerjasama dapat merespon melalui aplikasi cara cepat respon opini publik atau kami singkat PROP. Yang ketiga, informasi yang tersaji pada Google Map Jakarta Smart City, yaitu informasi lalu lintas dari Waze, transportasi seperti lokasi terminal, lokasi SPBU, pangkalan taksi, stasiun kereta api, sekolah baik negeri swasta termasuk perguruan tinggi, kuliner, restoran, minimarket, pasar tradisional dan mall, CCTV, pos polisi, tempat ibadah, rumah sakit dan puskesmas, menara telekomunikasi, peta gelar kabel fiber optik, dan akan segera juga dimasukkan adalah rencana detail tata ruang yang proses pengerjaannya cukup lama karena topologi peta ini cukup rumit. Mungkin sekitar 2 hari lagi akan tersaji di Smart City Jakarta.go.id. Yang keempat, desain operation room di lantai 3 Blok B yang menjadi pusat data yang akan dianalisis dan difilter melalui aplikasi yang sudah disiapkan, dan juga kita sajikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan pihak terkait melalui aplikasi yang dapat diakses melalui Android atau personal computer. Yang kelima, konsep UPT Jakarta Smart City sebagai realisasi tata kelola pengelolaan data informasi. Yang keenam, sudah ada sosialisasi terbatas kepada 43 lurah dan 16 kecamatan, para kabar pemerintahan dan Sudin Kominfo-Mas dipimpin oleh asisten pemerintah tanggal 10 Desember 2015 dibantu oleh Biro Tata Pemerintahan. Yang ketujuh, melalui SMS Blast juga kami harapkan para lurah untuk segera mendownload aplikasi PROP dan hasilnya nanti dapat dilihat pada dashboard Jakarta Smart City. Yang ketujuh, sosialisasi pada para pengurus LMK dan RW sebagai pelapor beserta musrenbang di Bapeda pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2015. Jakarta Smart City akan terus dikembangkan dalam mencapai kesempurnaan. Optimalisasi jalannya program ini diperlukan partisipasi dari seluruh pihak, baik warga Jakarta, kalangan pengusaha, birokrat, dan aparat keamanan baik Polri dan TNI sebagai bentuk implementasi prinsip gotong royong dalam memonitor dan mengendalikan kota Jakarta dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan akhirnya kami mohon kesediaan yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama berkenan untuk memberi arahan sekaligus meluncurkan Jakarta Smart City. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta, Bapak Agus Bambang Widodo. Hadirin yang kami hormati, sekarang kita langsung saja ikuti dengan seksama. Ceritanya gemes sekali terhadap kanan dan kiri. Saya yakin betul beliau produk knowledge-nya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Pak Wakapolda dan jajarannya, saya hormati juga dari DPRD, ada Pak Ongen dan seluruh pejabat yang hadir, Camat Lurah. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Hari ini kita bersyukur yang kita nantikan tentang Jakarta Smart City ini bisa kita luncurkan. Dulu saya ingat waktu saya baru masuk ke DKI, saya panggil Dishub, saya bilang saya ingin punya sistem bisa mengetahui di titik mana terjadi kemacetan, di mana ada petugas kita di lapangan. Tahu nggak Dishub kasih tahu saya berapa? Itu kira-kira 5 triliun, Pak. Mungkin nggak apa-apa, saya bilang 5 triliun. Kapan selesai? Itu bisa 4-5 tahun, Pak. Mau berapa
Saya langsung bilang sudah lupakan aja dah. Nah saya bersyukur ketemu namanya West.com. Kita betul lihat, pertama tuh beli iPad dulu sudah. iPad tiba-tiba sudah ada, yang mana merah, mana walaupun belum lengkap waktu itu. Nah kita udah senang. Nah waktu itu kita juga kebingungan cari siapa Kadis Kominfo yang mau kerjasama. Saya sepanjang setahun lebih itu saya kesalnya luar biasa. Minta ini nggak kerjakan, minta itu nggak kerjakan. Padahal di Kominfo itu banyak sekali teman-teman yang baik-baik. Ini anak-anak muda di Kominfo itu yang golongan 3B, 3C semua ini pinter-pinter luar biasa. Tapi bosnya nggak mau perintah ini. Akhirnya saya cari siapa yang betul-betul agak suka teknologi. Coba cari server seluruh dinas, mana yang terbaik. Saya temukan server terbaik itu punya perpustakaan dan arsip, dan kepalanya adalah Pak Agus. Pak Agus ini guru, gak ada urusan dengan IT. Akhirnya saya katakan suruh beliau jadi kepala Kominfo. Yang penting dia ngerti apa yang kita inginkan, dia punya hati seperti itu. Akhirnya benar. Hari ini kita bisa lihat kerjasama seperti ini. Nah nanti bayangan kita, saya tadi bicara sama Pak Wakapolda, kita bisa bayangkan Jakarta kalau patroli terus, penjahat juga hitung kayak di film-film kan, mau keluar dari penjara aja bisa dihitung, petugas ke toilet jam berapa menit, kira-kira begitu kan. Jadi yang kita patroli dia udah, kita lewat dia baru aksi. Nah sekarang dengan mengintai seperti ini, kita juga akan bantu Brigif. Itu kalau dengan e-katalog mungkin akan dapat 326 motor trail 250 cc dengan penembak jitu yang bisa nembak sampai naik motor. Brimob juga ada dari kepolisian. Jadi kita tidak mau toleransi kejahatan di Jakarta. Kita akan lumpuhkan dengan bantuan polisi dan tentara. Jadi kita tidak mau lagi dengar dari CCTV ini, kalau ada macam-macam kita akan lumpuhkan. Ini kesepakatan kita supaya Jakarta ini betul-betul orang merasa aman. Nah sekarang apa fungsi lurah camat nanti? Pak Camat, Pak Lurah nggak usah pusingin ngurusin pelayanan terpadu lagi. Ini menjadi urusan PTSP. Lalu urusan soal kesehatan, penyuluh KB, macam-macam itu, Lurah Camat juga nggak usah terlalu pusing. Itu biar fokus di taman terpadu. PKK harus kita dorong. Ini hanya Lurah Camat pikirkan apa? Selokan, sampah, kaki lima, parkir liar, yang mana wilayahnya pohon, taman itu diurus. Yang penting lurah camat juga jangan minta komisi lagi, kegiatan 40% dipotong. Ada lurah yang lakukan seperti itu. Lurah hasil seleksi juga sama. Tidak ada lagi store menyetor uang. Store menyetor uang masih lakukan, saya stafkan. Jadi saya ulang berapa kali baru dapat camat, lurah camat. Saya bukan jagoan. Jagoan itu cuma di film silat, film kungfu. Lawan rame-rame, 1 lawan 1 pun capek berantem. Tanding tuh nggak capek, cuma 3 menit. Habis itu udah rewasit, istirahat lagi. Kalau berantem beneran capek, 1 lawan 1 saya bilang. Banyak orang tua nasihatin saya begini, apalagi pepatah Tiongkok, termasuk ada jenderal yang ngomong. Lama-lama dia nasihatin saya, 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Saya bilang saya di Jakarta terpaksa. Saya sudah 1000 musuh. Ya kalau cuma tambah 200-300 tanggung, sama kasusnya saya. Jadi saya lebih baik tanggung. Kalau saya tidak ada musuh di Jakarta, saya mau lakukan. Tapi lakukan perubahan-perubahan ini kita tidak ada pilihan. Saya udah kadung nekat udah, tanggung. Nah saya harap dengan sistem ini Jakarta kita betul-betul lurah camat harus tahu persis wilayahnya. Saya sampai bilang TKD dihitung aja dinamis, mau sampai 25 juta nggak apa-apa lurah. Asal betul-betul ada poin yang dikerjakan. Daripada nilep, camat nggak boleh lagi bohongin orang, pindah tanah masih ada PPAT 0 sekian persen dari harga NJOP, minta duit. Masih ada seperti itu. Oknum-oknum main begitu, nggak bisa. Model ini nggak bisa lagi, termasuk PKL. Jadi nanti PKL kita pun kita bisa monitor. Kenapa kita memaksakan dengan ATM? Nanti orang Jakarta bisa lihat di sini, di Jalan Raden Saleh ini kira-kira kebun siri
Ada tukang jual nasi goreng kambing di mana gitu loh. Boleh nggak trotoar ada PKL? Boleh, saya katakan. Saya ulang berapa kali, boleh. Coba lihat iklan yang suami istri tidur itu loh. Pengen bakso, buk, satu gerobak bakso di depan ranjang itu loh. Nah itu adalah hakikat PKL. PKL harus mendekatkan diri kepada tempat yang ramai. Tapi ngaturnya bagaimana? Ya trotoar, lurah harus jalan. Kalau kira-kira bapak ibu lurah turun ke jalan, salah. Jadi harus diatur kepadatannya berapa. Sama seperti sekarang Car Free Day. Ini lurah camat mesti turun, wali kota mesti turun. Orang-orang Car Free Day ini kurang ajar. Mau sehat buang-buang sampah seenak jidat itu. Sepanjang hari Minggu itu. Dinas kebersihan mesti kasih sampah, kasih peringatan, disub kasih papan, jangan buang sampah. Buang sampah kami tangkap tangan. Seperti dilakukan oleh Pak Wali Kota Selatan. Hukum aja denda. Jadi mendidik rakyat itu harus keras, tegas, tapi sayang seperti orang tua. Ini wali kota harus lihat tuh, Car Free Day. Udah keterlaluan, konyolnya kurang ajar udah. PKL juga kurang ajar, dikasih jualan, melunjak. Bawa orang buang sampah sembarangan. Nah ini mesti, nah monitornya dari mana? Di sini. Nanti rumah susun semua kita mau monitor dengan kartu ini. PKL, rumah susun, semua. KJP. Jadi nanti kita bisa tahu persis, masyarakat bisa tawasin mana yang kotor, lurah mana yang salah. Saya lakukan mana buntu, lurah mana yang salah. Karena semua dimonitor. Lurah camat yang tidak mau kerja, kami stafkan. Kita akan mungkin tiap 3-6 bulan akan mulai evaluasi menstafkan terus. Karena peluang yang di-stafkan bagaimana? Bukan jelek, mungkin Anda kurang baik. Kita bikin kompetisi sekarang. Saya juga sama. 2017 kalau yang lebih baik dari saya tidak terpilih juga kan. Orang Jakarta akan pilih yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Jadi saya juga akan pilih yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu di-stafkan bukan berarti Bapak Ibu nggak baik. Kurang baik, kalah atau yang lebih baik. Saya waktu kuliah di Prastia Mulia, saya masih ingat saya dapat nilai 78 apa gitu. Saya tidak lulus. Analisa statistik, saya protes. Terus dosennya kasih saya lihat, ini sekolah bisnis, kenapa saya tidak lulus? Ternyata rata-rata yang lulus itu 90 nilainya. Jadi begitu ditarik garis, saya di bawah garis. Kenapa? Ada yang nilainya 110, kurang ajar kan? Saya bilang ini sekolah apa-apaan 110. Terus dosennya jawab begini, kami sudah hitung, kira-kira kalau wajar, normal-normal saja, hanya mampu selesaikan 10 soal, dapat 100. Tapi ada orang yang luar biasa pintar, dia bisa menyelesaikan 11 soal dan benar. Kalau yang seperti itu nilainya harus 110. Tapi saya lulus Pak, 78. Iya lulus, tapi kamu kalah. Ini sekolah bisnis. Jadi kalau di dalam dunia yang nyata, Anda boleh pintar 78, tapi kalau waktu itu di zaman Anda yang bisnis itu nilainya 110, 90, kamu kalah bisnisnya. Di pengertiannya sama. Saya kira warga DKI tidak mau dapat KW2, KW3. Tidak mau mendapatkan pejabat yang malas, yang korup, yang tidak ngurusin mereka. Nah sekarang kita adu kepada lurah camat. Memang saya dikasih tahu bisik-bisik nanti pada demo nih kira-kira di-stafkan. Saya bilang, udahlah kepala tanggung lah demo lah. Demo kemarin eskalasinya kurang anarkis, kurang keras gitu. Kita polisi mau hajar pun tanggung Pak Kapolda ya. Dan tanya Pak Kapolda, kenapa kan dihajar gitu kan? Terus masuk gitu. Eskalasi anarkisnya kurang gitu. Jumlahnya juga lebih bayaran, bukan ideologi gitu. Belum yang panas gitu kan. Mungkin kalau ada yang tersinggung bisa lebih panas gitu saya bilang. Saya sudah apa ya? Orang Islam bilang udah pasrah lah, udah tanggung saya. Saya udah nanggung di sini. Saya tiap pulang ke Belitung dengan nama yang rusak. Ahok Gubernur DKI ternyata payah. Ngomong doang, bacot doang. Makanya umat Islam Jakarta menolak Ahok Gubernur karena bacotnya itu FPI tempelin di mana-mana itu. Ya kan, ditempelin tuh. Saya bilang jangan dibuka, jangan dibuka. Bagus itu.
Saya mau membuktikan saya bukan bacot. Saya akan mulai pakai pulpen saya, stafit. Ribut, ini bukan ngomong sombong. Saya memilih dikirim pulang Belitung sebagai mayat lebih top saya daripada saya pulang ke Belitung pensiun tua dikenang gubernur yang goblok di Jakarta, nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu putusan saya sama keluarga saya. Makanya saya peringatin lurah camat, bukan saya mau sombong, saya udah nekat. Kata bapak saya, lawan orang pintar, orang bodoh itu gampang. Yang paling repot itu lawan orang nekat. Dan saya udah nekat dengan segala risiko. Dan saya yakin saya akan dikenang ratusan tahun kalau saya diizinkan Tuhan terbunuh karena mau mewujudkan Jakarta Baru. Daripada Jakarta Baru tidak terwujud, aparat nggak bisa saya benahi, saya akan pensiun, ketemu orang akan mencibir saya, bekas gubernur tapi nggak ada apa-apanya. Kamu bekas gubernur boleh kaya raya, boleh hebat, nggak ada yang hormatin Anda. Orang di belakang akan mencibir Anda. Saya lebih baik dikenang sebagai gubernur yang beresin Jakarta Baru daripada saya dikenang umur panjang kalau harus mati misalnya ya, diizinkan Tuhan. Kenapa saya berani? Karena saya yakin kalau ditakdirkan mati dibunuh orang pasti mati juga udah. Kalau udah pasti ya kenapa takut? Ya terima aja udah. Takut juga nggak menambah saya tidak mati kan? Itu fakta seperti itu. Saya dari dulu nggak senang, ada yang pengecut kan, pakai guna-guna, pengecut, nggak berani buka front. Saya udah ngalamin juga, saya pasrah aja. Saya pasrah aja. Kalau memang seperti itu, saya sengaja ngomongnya pada lurah camat, karena sistem ini akan menilai bapak ibu seperti apa loh tadi. Begitu tidak beres, saya stopkan. Ya kalau mau ngajak duel sama saya bilang 1 lawan 1 juga capek sebetulnya gitu loh. Kalau pakai wasit lebih oke. Tapi saya kalau lihat badan saya, bukan saya ngomong sombong, kalau 1 lawan 1 saya siap mental dan fisik untuk berantem. Kamu lurah camat. Saya ngomong jujur aja. Saya kira itu saya sengaja ngomong ini karena saya udah 2 tahun di sini. Dan kita tinggal kurang dari 3 tahun. Nah ini tidak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi. Untuk Jakarta, pejabat yang tidak mau, ya sudah Anda berhenti saja. Anda jadi pengusaha saja. Ya sekali lagi lurah camat, jangan minta potong 40%. Jangan store menyetor. Jangan ikutin oknum LSM, minta proyek. SKPD jangan main penunjukan langsung. Tidak bisa lagi, nanti habis ini saya mau ke LKPP. Saya mau benahin sistem pengadaan barang juga. Jadi ini semua nyangkut nanti semua. Sistem pengadaan barang semua kan nyangkut. Dia tidak ada alasan. Saya juga minta kepada dinas sekarang, eselon 34 yang nggak becus kasih tahu kami, ganti saja. Lurah camat yang punya sekretaris lurah, wakil lurah, bendahara, kepala seksi yang malas, yang payah, usul nama cepat, masukin di Pak Sekda, kita copot. Kasih tahu mau ganti siapa. Tapi jelas lurah jangan mencopot karena yang tidak mau dipotong 40% ya. Atau wali kota mencopot karena tidak mau nyetor. Saya tahu ada, karena ini nggak kompak, nggak mau nyetor. Dan mesti jelas ini. Tolong kita tunggu ini. Kelihatannya tanggal 31 tutup buku. Mau tidak mau penggantian SKPD besar-besaran tanggal 2 Januari. Kalau lurah-lurah bisa mengganti semua dengan baik, mungkin kita akan mengganti ribuan, bisa 1000, 2000 Pak Sekda ya. Kalau lurah semua isi, kita bisa ganti besar-besaran. Kasih kesempatan kepada yang staf-staf yang rajin untuk jadi pejabat eselon. Jadi istilah di kepolisian Pak Wakapolda pasti ngerti. Kita anjakkan. Jadi analisa kebijakan saja nanti. Kita akan anjakkan. Tapi kalau yang bagus, bisa juga dianjakkan naik lagi Pak ya. Kan ada yang kombes lama, bintang 1, bintang 2 lama, ya tiba-tiba dinaikkan lagi, bisa. Itu kan bisa sampaikan. Sekali lagi nanti bisa dipaparkan. Teknologi saya nggak gitu ngerti kok. Saya cuma bisa pakai saja. Android kenapa kami pilih? Ini terakhir, bukan iPhone. Karena yang paling murah made in China itu Android. Jadi lurah camat tidak ada alasan tidak pakai Android, tidak pakai sistem ini. Terima kasih. Diluncurkan Pak. Ya, dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka program Jakarta Smart City saya resmi saya luncurkan. Iya, berikan dulu Pak.
Dengan ungkapan tadi, artinya Jakarta Smart City hari ini sudah diluncurkan. Sekali lagi saya minta tepuk tangan. Terus terang ini peluncuran yang paling tegang yang pernah saya alami. For Jakarta Smart City yang saat ini sudah eksis dengan URL jakartasmartcity.jakarta.go.id atau smartcity.jakarta.go.id. Dan seperti yang tadi dipaparkan juga atau dilaporkan oleh Kepala Dinas Kominfo bahwa ini terintegrasi dengan banyak sekali aplikasi, diantaranya tentu Waze atau Waze, dan tentu banyak sekali orang atau publik yang saat ini sudah mengasup atau mendownload hal tersebut. Dan ini adalah kondisi real time kemacetan misalnya. Selain terintegrasi dengan Google Smart City, ini juga terintegrasi dengan CCTV yang tadi dilaporkan sekitar 300-an. Dan di masa yang akan datang akan terintegrasi dengan setidaknya 3.000 CCTV. Kita bisa saksikan saat ini kemacetan terjadi, kalau saya tidak salah itu di sekitar Semanggi begitu ya, baik menuju Gatot Subroto, Es Parman, dan sebaliknya menuju Tamrin Sudirman juga terlihat terdapat kepadatan. Nah, ini salah satu yang menarik. Dan seperti yang disampaikan tadi, aplikasi ini juga akan dikawinkan dengan beragam data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan seperti yang disebutkan tadi, nah ini kita saksikan, ini akan terintegrasi juga dengan sejumlah misalnya pengaduan masyarakat. Pengaduannya akan sangat spesifik misalnya, dan ini juga data dan informasi yang diasup oleh aplikasi ini. Jadi akan ada ribuan data dan informasi yang secara langsung dapat Bapak dan Ibu lihat. Dan aplikasi aduan ini yang tadi disampaikan adalah basisnya adalah Clue. Clue bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian, dan khusus untuk aparatur akan mendownload aplikasi yang kalau saya tidak salah namanya PROP gitu ya. Cepat respon opini publik. Sehingga dalam satu tampilan publik bisa tahu, publik bisa melaporkan, publik bisa mengetahui siapa petugas yang terdekat. Oleh karenanya, pimpinan juga harusnya juga bisa mengetahui ada masalah apa, siapa yang bisa menangani, kemudian berapa lama dan seberapa cepat. Ini kita lihat bersama, tidak hanya masalah adu-mengadu, tetapi ada juga data dan informasi. Ada pom bensin terdekat, ada masjid terdekat, ada sekolah terdekat, dan banyak sekali informasi-informasi yang saat ini secara bertahap dicoba dikawin-kawinkan oleh tim di Diskominfomas. Dari tadi saya belum memberikan tepuk tangan yang meriah. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, terutama anak-anak mudanya. Tadi saya tahu Pak Basuki Cahayapurnama matanya ke atas, salah satunya yang di atas. Saya juga tampaknya kita harus memberikan apresiasi yang meriah untuk mereka yang sudah siang malam mengerjakan aplikasi ini, dan hari ini kita saksikan bersama. Iya, saat ini kita saksikan ada sejumlah informasi lagi yang ditampilkan, dan saya pernah juga melihat salah satu media sudah mencoba mengirimkan aduan genangan melalui Twitter, dan itu sudah dicoba masuk ke aplikasi ini, dan dari satu tahap ke tahap selanjutnya sudah dilihat dan terbukti bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan. Ya, ini kondisi Jakarta Selatan tadi saya lihat. Ada apa di sana? Nah, ini misalnya ada semacam sanitasi atau aduan sanitasi dan sampah. Ini bisa saja publik yang langsung memfoto, kemudian langsung mengirim via Twitter atau via aplikasi-aplikasi lain yang memang kompatibel dengan aplikasi Smart City Jakarta.go.id. Iya. Sekali lagi ini cakupannya akan semakin luas, semakin besar. Tadi bahkan Pak Ahok sampaikan bisa berhubungan dengan pengadaan dan yang lain-lain. Nah, ini kita saksikan bersama. Ya. Dan memang aplikasi ini menjadi semakin luar biasa karena terintegrasi dengan Google. Google saat ini memiliki aplikasi yang besar, kemudian datanya juga besar, begitu banyak, dan ini memang luar biasa kalau menurut saya, dan banyak sekali yang sesungguhnya bisa dieksplor oleh masyarakat Jakarta.
Ya, dan saat ini kita juga saksikan ada sejumlah tayangan CCTV dan kondisi CCTV juga sebenarnya terpantau. Ada yang aktif, ada yang mungkin masih belum aktif, dan yang lain-lain ini juga menjadi informasi untuk kita semua. Di internetnya Iya. Soal jaringan Indonesia. Ya, ini lagi-lagi kita saksikan, ini adalah tayangan peta yang terintegrasi dengan Waze atau Waze, yang garis-garis merah itu adalah yang macet, kurang lebih seperti itu. Nanti harusnya crop juga bisa dikawinkan ke sini, sehingga kita bisa tahu petugas siapa yang ada di sana, kemudian posisinya ada di sebelah mana. Ya, ini dashboardnya, kurang lebih. Dashboard ROP. Ya. Kuncinya ada di pojok kiri. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengakses, ada di pojok kiri, ada logo Jaya Raya. Silakan klik saja di sana, kemudian akan tampil sejumlah menu dan submenu yang akan bisa diakses satu persatu. Dan kalau kita melihat di pojok kanan juga ada laporan statistik. Ini menarik karena harusnya laporan statistik juga menjadi salah satu cara untuk membuat kebijakan pada saat tertentu. Ya, ini contoh ada laporan dari misalnya saudara Julius Dimas. Kemudian ini adalah bentuk laporannya, bentuk dashboardnya, terregistrasi. Dan sekali lagi, salah satu yang menjadi kunci dari aplikasi ini adalah keterlibatan dari masyarakat. Karena kita tahu betul, tanpa hadirnya publik yang menjadi bagian untuk membenahi Jakarta, tentu kita tidak akan bisa kemana-mana. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu juga memiliki keterbatasan. Ya, ini salah satu juga pelapor. Terlihat itu nama-namanya, siapa melaporkan apa yang dilaporkan. Kemudian mereka bisa masukkan fotonya, apa yang mereka laporkan, dan komentarnya kurang lebih seperti apa terhadap sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ini hanya review sekilas. Kami berharap betul Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses sekali lagi smartcity.jakarta.go.id. Semoga bermanfaat, dan hadirin yang kami hormati, ini adalah penghujung dari peluncuran Jakarta Smart City. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Baik hadirin yang kami hormati, akhirnya kita akan menutup acara pada kesempatan kali ini. Kami sekali lagi berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang simulasi? Yang punya Android bisa disimulasi mungkin yang ada di sini? Bisa saja misalnya di foto dulu, kemudian di tweet pic, kemudian mungkin kita bisa lihat. Atau dari teman-teman teknis bisa membantu mencoba. Dicoba, silakan Mas. Apa yang sekarang akan dilakukan? Kita mau coba melaporkan langsung lokasi di tempat kejadian apapun itu ya, sampah, darat, kemacetan. Nah ini saya mau langsung coba foto di sini. Ya sekarang sudah difoto, saya sudah lihat. Kemudian dilihat di sana ya, tapi bisa di-download QLUD. Untuk melaporkan hanya tinggal memilih apakah itu sampah dan penyebabnya. Ini sudah diposting sekarang Pak Basuki dan undangan sekalian. Tadi baru saja saya sudah lihat di foto, kemudian saat ini sudah diposting Mas ya. Oke, masih processing, kita sedang coba. Belum masuk? Ya. Masih processing. Iya. Dan sekali lagi ini backbone. Iya, itu dia, kita berikan tepuk tangan.
Artinya aplikasi ini betul-betul sudah bisa dimanfaatkan dan kita tentu mengundang publik untuk menjadi bagian dari aplikasi ini. Jadi bagi publik, warga Jakarta, kemudian juga publik lainnya, bukan hanya warga Jakarta, apabila ingin memanfaatkan aplikasi ini, sekali lagi bisa dilakukan. Pak Ahmad, silakan. Pak, coba balikin tadi, saya mau tunjukin contoh, nih, dikeluarkan nih. Jadi ada petugas kebersihan terdekat di lokasi sini namanya Trijoko, 0,08 km. Jadi kalau petugas kita pegang Android semua, jadi lurah camat nggak usah pusing, kan kita ini masih 70 pegawai. Kita bisa tahu persis, oh ternyata yang terdekat ini, kita lihat ya, nih. Dinas kebersihan, saya tidak mau lagi Pak Ibu Tias, saya tanya, ini kenapa kotor? Mana petugasnya? Bingung nyari petugas. Karena ada ribuan PHL kita. Pegawai harian lepas kita di Dishub. Saya tanya macet, mana petugas? Nggak jelas. Tapi dengan dia pegang Android, saya bisa kasih tahu di sini, petugas terdekat Trijoko dilaporkan 0,8 km dinas kebersihan. Jadi ini semua kita akan keluar. Jadi tidak bisa petugas bohongin kita lagi, ngumpet kemana. Makanya saya bilang sama Dishub, saya ingin ambulan semua sama. Jadi kita bisa monitor kecepatan ambulan. Lalu kita bisa lihat ambulan kena macet. Sementara ada motor Dishub gede-gede, jaraknya cuma 200 meter dari mereka, merokok semua di belakang. Bisa contoh di MT Haryono, kita bisa lihat data nih MT Haryono, macet minta ampun MT Haryono. Petugas Dishub naik motor gede-gede nongkrong di belakang kantor BPMP, ngerokok-ngerokok semua, ketawa-ketawa. Nah kalau ada CCTV, petugas yang terdekat bisa lihat, bahkan dia ketawa seperti apa, kita bisa lihat dia ketawa. Nah yang seperti itu kita copot tuh. Makanya CCTV kita tambah. Jadi semua petugas saling silang, ada petugas taman, ada kebersihan, ada Satpol PP, ada Dishub, ada polisi, ada tentara. Kalau kejadian ada orang dirampok atau ada terjadi pelecehan kepada perempuan, tidak ada yang monitor, tidak kasih tahu petugas, berarti kita tidur. Nanti petugas kita para pejabat pun ada mobile unitnya, ada semacam apa ya, efek itu apa ya, peringatan. Jadi bisa lurah, mau lihat itu penuh, penuh kan? Kalau ada orang melaporkan di wilayah kelurahan Anda, maka Anda bisa dapat. Bahkan saya lagi minta sebuah aplikasi lagi, lurah punya 70 pegawai. 70 pegawai, kalau dia keluar dari wilayah kelurahan saudara, maka akan ada alert. Jadi waktu orang pegang ini, kalau masih jam kerja, dia main di kelurahan yang lain, main di kecamatan yang lain, kasih peringatan lurah tahu. Oh, si A lagi jalan-jalan ini ke kelurahan yang lain. Jadi kita mau kontrol, kalau mau kerja apa kita kontrol habis. Ya memang lurah juga agak repot. Kalau yang suka ke makam besar agak repot ini. Karena kita juga tidak dapat data, misal contoh, koridor 1, setelah pakai e-money, saya bisa dapat data dari Blok M ke kota, perempuan naiknya lebih pagi. Mau dari kota Blok M, perempuan selalu lebih pagi. Yang laki-laki lebih siang. Pulangnya, perempuan lebih cepat pulang. Dan tempat pergi pulang sama perempuan, rata-rata. Tapi yang laki-laki koridor 1, sore-sore banyak yang turun di Olimo ke Mangga Besar. Itu kebaca itu. Nah kita punya data ini, sehingga nanti kita bisa menyediakan bus yang lebih baik. Makanya nanti ke depan, sosial, kalau ada bencana banjir, kebakaran, tidak ada lagi dapur umum bagi-bagi nasi di Jakarta. Yang ada adalah orang yang menghadapi bencana, kita kasih dia e-money, dia harus beli debit, kasih ATM, tidak bisa tarik uang cash. Jadi kita bisa monitor orang ini beli pamper banyak apa super mie buat jualan. Kalau tidak, 3 kali banjir, 3 kali dapat selimut dia. Dengan ada sistem ini, jadi siapapun yang mau nyumbang, kita sampaikan pada mereka, orang ini akan beli dari Anda. Nanti uangnya Anda masukkan lagi ke rekening berikutnya. Jadi sosial selakukan seperti ini. Jadi semakin miskin orang di Jakarta harus makin punya kartu pintar, kartu ATM untuk kita monitor. Jadi kita bisa tahu lama-lama PKL dia keuntungan berapa, perlu modal berapa.
Jadi orang miskin punya struktur keuangan, kita bisa tahu, kita bisa bantunya tepat. Kalau sekarang orang memanfaatkan orang miskin, dapat sumbangannya banyak. Jadi smart city itu bukan hanya bicara lihat seperti ini bicara bagaimana kita membuat kebijakan, memberikan bantuan tepat. Makanya saya kenapa begitu semangat. Saya minta ini dari pertama kali saya masuk ke balai kota. Dan diminta beberapa triliun tempat bus. Apa susahnya? Semua sopir bus dikasih handphone Android, langsung kita monitor dia. Nggak mampu beli Android, saya sudah kerjasama dengan Smart Friend sebetulnya. Smart Friend bersedia menyediakan semua unit tanpa bayar, hanya bayar bulanan. Sampai hari ini tidak ada MOU Satpol PP maupun Disub, hampir 2 tahun. Makanya saya katakan ini pembangkangan, membayar ngulur waktu. Sama kayak pajak juga, pajak online. Alasan macam-macam, apa susah pajak online? Yang penting panggil bank, semua bisa ikut. Bisa contoh, pembangkangan. Ini 2 tahun Pak Wakapolda, saya cerita Pak. Ini pembangkangan versi di DKI. Kita bicara pajak. Pajak PBB diserahkan dari pusat kepada DKI. Kami gubernur wakil gubernur kehilangan gaji kira-kira 70 juta sebulan Pak. Dulu 10 kali gaji, upah mungut. Karena diserahkan kembali kepada DKI, tidak dapat lagi upah itu, tidak boleh. Dulu double kita, dapat 1, nggak apa-apa. Lalu saya bingung, kenapa PBB tidak capai target? Ternyata jawabannya, semua bank tidak mau membantu kita debit. Mereka minta uang 5.000, kita cuma berani kasihnya 1.500. Masuk akal kan? Satu hari saya makan siang sama bos BCA. Karena dekat saya bilang gitu sama dia, lu yang bener aja lu bos. Masa dulu pusat kamu bantuin debit buat bayar PBB, kok pas kami kamu minta 5.000? Yang bener aja. Terus dia bilang, siapa bilang? Kami memang minta 5.000, kenapa? Karena dia mau maksa bayar 1.500. Kalau orang itu bayar, Pemda bayar, di pembukuan kami itu penerimaan. Tapi kalau digratiskan, di debit dari uang tabungan si orang yang mau bayar, daripada naik motor, di debit 2.000, 2.500, kami tidak dihitung. Jadi persoalan seperti ini sengaja seolah-olah bodoh. Akhirnya berantakan PBB kita. Padahal begitu diserahkan dari pusat, langsung jalan normal saja gitu loh. Enggak diciptakan. Sampai saya mesti cari kantor pos segala macam untuk 1.500. Ini saya sudah kenyang 2 tahun di sini. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan jagoan. Sekali lagi saya bukan jagoan, tapi saya 2 tahun penuh suzon. Saya duduk jadi wagub di sini, dapat kursi dinas saya untuk duduk itu 1,5 tahun di DKI. Jadi wajar saya agak gila. Saya harus pakai kursi rapat, kursi saya nggak ada katanya, dibawa pulang Pak Fauji Bowo. Kok bisa? Itu asli punya beliau. Kan yang official ada dong? Nggak ada, tunggu anggaran. Sampai 2013 nggak ada juga. Saya udah keenakan pakai duduk kursi rapat. Sampai anak magangnya tambah banyak, saya pikir jangan sampai warnanya beda, saya minta kursi saya. Baru datang yang saya bisa jatuh terbalik. Saya duduk di kursi sekda lebih mapan, baru saya minta, harusnya punya saya lebih bagus dari Pak Sekda atau sama kan? Baru dikirim. Ini 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya itu agak sedikit paranoid dan agak gendem. Pak Jokowi begitu cuti, pertama kali kantor saya mati lampu, gensetnya rusak. Lalu saya bilang, kok bisa rusak? Kalau Bapak mau nyalakan bisa, tapi 23 lantai itu mati demi Bapak. Ya sudah, buka jendela. Hampir 2 jam saya kerja, nggak apa-apa. Saya tahan begitu, nggak apa-apa. Lucu kan gitu kan? Begitu Pak Jokowi pergi, saya udah kenyang dikerjain kayak gitu. Saya udah kenyang, tapi saya demen membuat fisik saya tambah bagus gitu, supaya saya siap mental dan fisik untuk berantem. Karena tiap hari begitu kerjanya. Saya udah sangat kenyang dikerjain gitu. Diperintah mulur. Makanya saya terima kasih Bapak Agus dan jajarannya.
Saya sangat mengapresiasi dengan biaya yang murah seperti ini. Saya minta West.com data, saya desak-desak West.com, saya juga bisa desak safety pin. Waktu itu kita lagi minta dibikin swakita, saya desak terus. Hari ini ada. Makanya saya harap jangan ada yang sabotase nih Pak Alberto. Ini bisa ada yang sabotase ini. Saya tidak mau mentoleransi siapapun. Karena saya 2 tahun ini cukup lumayan. Dan saya bersyukur, saya hampir tiap 3 bulan check up. Saya jadi paranoid. Saya cek sama dokter, saya masih oke nggak untuk fight kira-kira. Dokter cek semua, cek darah, masih oke Pak, oke besok saya hajar lagi. Dan 3 bulan kau datang lagi, kau cek lagi. Saya betul-betul lakukan seperti itu. Jadi saya harap lurah camat andalan kami, kalau Bapak Ibu tidak mau ikutin semangat seperti ini, saya keluarkan Bapak Ibu, nggak ada urusan. Kita betul-betul keluarkan. Ya saya kira ini sistem begitu baik, bisa kontrol dengan baik. Kalau nggak ada Android, nggak mampu beli Android yang made in China, saya kerja bersamakan dengan Smartfren, bayar 150.000, 200.000, Anda sudah punya Android. Saya kira Bapak Ibu nggak mau lah pakai made in China. Rata-rata Samsung kok saya pegang. Rata-rata saya punya Samsung, mampu beli Samsung, mampu, semua mampu, ada kecil juga mampu. Ya sekali lagi terima kasih banyak kepada MC, semua kepada dari Google ya. Nah saya sangat senang ada Street View, ada Kirim, dan saya juga menghimbau masyarakat untuk dorong. Lalu modal kita di mana? Modal kita di RT RW, Bu Lurah, Pak Lurah. Jadi RT RW tidak digaji lagi, tidak ada uang operasional, dia kita bayar per kiriman berita. Jadi misalnya kalau sehari 3 kali 30.000, jadi maksimal 1 juta atau 900.000 sebulan. Dia harus kirim. Kalau dia nggak ngerti suruh anaknya, nggak ngerti suruh pembantunya pun bisa pakai Android made in China. Dia nggak ada alasan. Ya pembantunya lagi ke taman, RT RW nih, kamu bilang sama pembantunya, tolong di taman ada apa-apa kamu foto aja, mau narsis juga nggak apa-apa. Kalau lagi pembantu lagi kumpul narsis juga foto aja. Minimal kita tahu di kampung itu pembantu rumah tangganya yang cantik berapa. Harus tahu semua. Jadi itu mau yang ke Alexis mau foto-foto juga bagus. Ya, supaya kita tahu di dalam ada apa. Biar ormas-ormas yang suka kafir-kafirin orang itu tahu di Jakarta itu kok gak diserbu gitu loh. Saya bukan tantangan. Ayo kalau mau main benar-benar dengan saya, mau main syariat-syariat agama dengan saya, kita lakukan. Saya bukan tantangan. Makanya sistemnya harus jalan. Harus jalan, mari kita gebrak. Kita kerjakan bersama. Ini yang kita mau lakukan seperti lampu jalan, lapor. Kita lagi minta yang otomatis, sampai sekarang masih di LKPP. Kita pengen tuh lampu jalan kita masuk ke sini Pak. Nanti sistemnya kita bisa lihat lampu mana yang mati hidup. Bahkan lampu mana bisa kita redupkan dan terangkan sesuai kemauan kita. Itu semua sistem, satu kontrol. Dan yang terakhir Pak, saya minta kontrol room lantai 3, Bapak harus bikin ada kayak kursi penonton Pak, ditutupin kaca. Karena saya ingin mentransformasi ini ke seluruh Indonesia. Saya yakin banyak orang dari luar Indonesia dan siapapun datang, ataupun tamu luar negeri, waktu dia datang, dia boleh duduk nonton sistem kita. Dia boleh duduk di situ, ada kursi rame-rame, kita bisa duduk panggil wali kota lihat semua. Ya kita bisa tahu persis seluruh Jakarta. Dan mungkin kita minta kepolisian, data kepolisian, tentara kasih Pak. Dan kami juga akan mulai merekrut anak-anak yang pintar, yang di luar PNS untuk menjadi analisa. Jadi saya mau dapat yang eksekutif summary saja. Saya tidak mungkin lihat ini begitu banyak. Saya mesti ada tim yang menganalisa, yang terus kasih tahu saya bidang mana nggak beres. Dan tiap 3 bulan Pak Seda anggarkan seperti bank, kita ada customer satisfaction survey. Jadi tiap 3 bulan akan survei di Jakarta, warga DKI tidak puasnya di bidang apa. Begitu tidak puas saya panggil dia, kalau nggak beres tiap 3 bulan kita survei. Jadi seperti bank. Itu yang mau dikendaki Pak Jokowi, seperti bank. Jadi kita survei, sekali terima kasih banyak. Karena tidak sediakan makan siang, harus bubar dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basuki Cahayapurnama, hadirin yang kami hormati. Tampaknya hari ini kita baru saja membuka pintu. Saya rasa akan ada perjalanan panjang di balik perjumpaan kita.
Saya Marvino pamit, terima kasih, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bang, enak. Bang, maju dikit bang. Iya, iya. Ini Pak Agus. Saya tanya, Ada yang nanya nih. ini ada keamanan semua, tanya ya. Tanya Pak Wakapolda. Wakapolda mau jalan. Pak Wakapolda mau jalan. Sistem ini basicnya integrasi dan berbagai Ini Pan boleh jogok dong itunya, turunin. Kok kameranya dong kok turunin kok. mati. Pada saat ini yang laporan dan respon kita bisa informasi tentang Jakarta, tentang destinasi juga tersebar. Kita kerjasama dengan Western bisa. Betul, karena datanya begitu banyak, perlu pembilangan, menimbulkan pembilangan memilih dan keputusan itu dilakukan. Dan buahnya kalau jadi satu itu peta jalan pengumpulan itu setiap layer baru dianalisis. Kalau yang sudah terpasang 3.500 Pak, dan terintegrasi 300, terus menerus kita integrasi. Januari tambah 500, lebih canggih lagi. Kalau mereka ada IP address bisa langsung integrasi. Jambunya dong kok, jambunya. Nah, bisa dikit bang. Semua bisa lihat. Kita beli Google Map cuma habis 3,5 M ya. Enggak lah, yang bawah juga paling kita pakai Android. Made in China, handphone murah-murah tuh Android itu bisa masuk. Hah? Ya, nanti dikembangkan. Kalau punya Android, tetanggamu, desamu, makmu gitu. Kita paksa semua RT RW itu lapor itu. Supaya kita ada modal laporan RT RW. Ini udah jalan. Pak, kalau untuk aplikasi itu, Pak? Makanya itu makanya kenapa kita butuh ada UPT untuk memonitor mana yang tidak respon, itu kita staffkan, ganti terus. Terus dari kepolisian juga kan Pak Wakapolda bisa jelaskan yang soal clean service itu. Tentu aplikasi ini bisa bermanfaat juga di mana contoh memonitor kemacetan lalu lintas. Terus yang kedua, misalnya terjadi kejadian di titik-titik tertentu, kita ada green service. Udah begini. Jambu dong, jambu. Teknisi dengan saya kira insya Allah manfaatnya banyak. Gratis semua tinggal masuk. Jadi malah kita mau siapkan buku-buku gratis perpustakaan semua di sana. Jadi Jakarta tidak ada lagi bikin kantor perpustakaan, gedung perpustakaan gede-gede berapa miliar di kecamatan. Semua itu terpadu di taman terintegrasi terpadunya PKK. UPT kita bisa pakai respon opini publik, dilatih, bisa kita tarik ke ini juga iya. 2015 sampai siapin gedungnya kan, baru ruangannya. Nah, nggak tahu lah UPT crop kali. Di atas masih dikit. Bikin UPT cuma pergub tanda tangan doang, apa sih susahnya? Bikin enggak, kita udah ada yang mengatur boleh bentuk UPT berapa dalam perda kita, sehingga saya tinggal pergub saya udah jadi UPT.
kita udah siapin. Pak, apakah ini hanya untuk warga DKI saja? Seluruh Indonesia boleh pakai. Pak, Seluruh dunia bisa pakai data ini, sehingga ini akan membantu turis untuk gampang. Kamu bisa tahu persis nanti jual nasi goreng kambing di jalan apa, yang jualannya siapa, terus makanannya kategori berapa. Jadi nanti semua PKR mau kita kasih sertifikat. Jadi kalau sertifikat yang jelek, dia sertifikat keluar nih. Pak, saya mau nanya Pak. Langsung aja. Pak, kebijakan jalan bebas dari motor itu katanya diberlakukan selama 24 jam ya Pak? Iya, 24 jam. Lalu apakah bus gratis itu juga akan beroperasi selama 24 jam? Ya, kita pakai CCTV aja. Kita bisa, semua bisa pakai, tentara bisa pakai, polisi bisa pakai. Kita buka, ini betul-betul dibuka. Kamu bisa pakai semua, bisa lihat semua. Nggak ada password, nggak ada apa-apa. Android bisa, kita lagi siapin yang iPhone. Karena saya lihat rata-rata pakai iPhone juga nih. Siapin yang iPhone. Komputer juga bisa. Pak, akan dimanakan Pak? PKL yang dibahas nanti akan tertibkan. PKR kita lagi desak, dia bikin kartu dulu. Pendataan kartu masih lambat karena lurah camatnya belum terlink dengan baik UMKM. Ya maklum lah, 1-2 tahun pembangkangan, tarik ulur waktu terjadi, nggak apa-apa. Sabar aja, saya orang sabar. Jadi kan gini, RT RW kan nggak beli gaji, akhirnya dikasih uang operasional, pertanggung jawabannya pusing. Ya udah, kamu tahu jawab gampang, kamu kirim satu berita mungkin 5.000 atau 10.000. Itu tweet tadi. Iya dong. Ya kalau tinggal download Android, kalau dia nggak ada suruh pembantunya aja. Bukan gitu, suruh pembantunya nge-tweet dua anaknya. PT kelihatan. Bukan gajinya, total bawa pulang segitu. Asal dia poin-poin dikerjain. Nah, misalnya nggak ada PKL dapat berapa poin, nggak ada PKL yang ngaco, nggak ada sampah berapa, nggak ada tergenang berapa, nggak ada tawuran berapa, jadi semua ada poin-poinnya. Lampu jalan mati dia laporin apa enggak, dia bisa ngatur lurah, ngatur RT RW bisa apa enggak, itu semua ada poin-poin. Nggak pakai golong, kan TKD tunjangan kinerja daerah sesuka kita kok. Iya, tapi tunjangan kinerja daerah bukan operasi, ada poin-poinnya. Jadi kita susun ada. Misalnya di situ ada air tergenang, kira-kira selokan nggak kamu bersihin, minus. Poinnya nggak dapat. Gitu aja begitu. Total. Bawa pulang kira-kira segitu. Mau seleksi nggak seleksi suka kita sekarang. Patokannya kinerja kamu, kinerja nggak beres kita stopin. Tapi sudah sampai mana sosialisasinya Pak? Mudah-mudahan tunggu surat presiden. Saya belum. Ya, kita harap masyarakat bisa bantu kita ikut aktif. Kalau mau dilayani dengan baik, ya bantu kami pengawasan. Bantu juga kepolisian laporkan semua. Misalnya sekarang masyarakat merasa nggak aman nih naik bus, kayaknya ada pelecehan, Anda laporkan saja. Kepolisian kita bisa lihat, kita bisa datangin. Jadi ada preman, Anda laporkan, kita bisa datangin. Kita bisa safety pin. Ya. Bisa juga gabungin, kita tawarin juga, tergantung. Jadi terserah Anda mau pakai aplikasi apa, minimal di sini ada. Nah, tinggal di sini anak-anak IT itu akan merangkum. Jadi polisi wilayah, misalnya kecamatan Mampang, polisi Kapolsek di Mampang tuh bisa dapat laporan di Mampang tuh ada yang laporin nggak aman. Dia bisa langsung kirim intel, cari intel terdekat di mana. Serse terdekat berapa? Ring serse berapa? Ada petugas Satpol PP mana? Dia bisa langsung telepon dia tuh. Bisa langsung telepon, kamu lihat dong, 200 meter dari kamu sebelah kiri pos ini ada laporan nggak baik. Jadi kita mainnya kayak gitu. Jadi misalnya di sini nih, kamu merasa ada pelecehan, kamu kirim kan? Jadi polisi langsung cari nih. Siapa polisi terdekat? Tolong dong masuk ke balai kota dong. Kenapa ada laporan seperti ini? Misalnya kamu masuk gang, kamu takut kamu laporan itu masuk gang. Polisi akan tahu nih ada apa. Begitu dia tahu ada preman, ada orang mabok, duduk di situ, ya polisi akan datang. Pol PP kan datang ke sisir. Itu lurah juga tahu.
iya. Nanti kelihatan, kan ada respon. Berubahnya laporan. Jadi ini kita selama hampir 2 tahun ini kita jalankan dengan UKP 4 ya, yang lapor 1708. Jadi kita bisa tahu permintaan programmer minta ini itu kenapa? Dari pengalaman lapornya itu UKP 4. Jadi kita bisa ketahuan yang masalah di Jakarta ini apa sih paling banyak sebetulnya. Nah makanya inilah kita pindahkan. Ini proses 1-2 tahun ini udah bagus juga. Dengan kerjasama UKP 4 kita jadi tahu nih. Nah kalau ini berhasil, kita harapkan semua kota seperti ini murah lagi biayanya bekerja sama, saya presiden, kerjanya jadi enak. Jadi kepolisian, Kapolri seluruh Indonesia ini bisa dimonitor ini. Ada apa-apa tinggal telepon di situ. Periksa jembatan kan UKP udah ada nih. Rakyat laporkan nih jalannya bohong nih, palsu nih, aspalnya nggak benar, dia kirim, presiden bisa langsung lihat. Itu bisa Google tuh ada street view lagi. Terus kalau ditambah dengan foto ini kita langsung punya real time. Semua orang bisa akses. Pegawai kontrak kita, polisi kita kasih. Staff ini, lurah camat tidak melaporkan kekayaan saja saya staffnya. Jadi sekarang eselon 4 harus lapor kekayaan. Kita udah monitor siapa yang suka keluar negeri, PPATK kita monitor semua. Saya udah sekekup setebal gini di meja saya. Pejabat yang suka keluar negeri tiap minggu ke Singapura, Hong Kong, Malaysia pun ada. Ada Pak kita Pak. Itu tiap minggu keluar tiap Jumat. Pulangnya minggu malam, terus Senin pagi baru pulang. Saya udah dapat lalu lintasnya pejabat-pejabat DKI. Hampir semua daerah ada mau membuat smart city. Tapi saya kira yang sekomplit seperti ini baru Jakarta. Yang sekomplit seperti ini yang terintegrasi. Oh, smart city udah lama udah bikin, cuma kan sepotong-potong. Jakarta itu yang pertama. Jakarta ada yang pertama punya fiber optic paling top. Cuma Jakarta akhirnya ketinggalan dengan pengembangannya. Gak ada kota yang Jakarta, semua gedung ada fiber optic. Saking banyaknya tabrakan wifi-nya eksklusif. Saking banyaknya di sini. Aduh, jadi coba makanya kita nggak mau bikin baru, ngambil yang udah ada. Yes.com sudah ada, ambil, Google udah ada, ambil. Jadi kita nggak mau ngabisin waktu untuk kita uji coba. Karena orang nawarin saya bikin baru, saya nggak mau. Risiko. Nah. Masih Pak. Gimana?